Ya, Halo bro. halo Long time akhirnya no ke see. Bandung Gila juga. lu jadi anak Bali ya. Gila nggak ngajak-ngajak. Udah nggak jelas gue, Aduh. udah pegel-pegel, aduh. Lu kayaknya lampu kita kurang terang nih. Lu Wah. makin gelap aja nih. Penghinaan ini. Kulit memang warnanya sudah hitam. Laku ya sama orang bule ya, eksotik ya. Enggak lah, riding dong, riding. Iya. Isi riding. Jadi gimana experience lu mau cerita apa? Wah. Experience di Bali atau mau cerita apa nih kita podcast? Ya enggak lah, intermezzo aja. Tapi memang riding di Bali itu wajib sih. Wajib, Especially long rides di Bali itu memang wajib banget. Tapi kenapa orang Bali nggak ada yang rides bro? Karena belum dapat awareness-nya IUC aja menurut Gila, gua, ya. sesimpel itu. Tapi gue lihat gila banget sih Bali. Memang seru banget. Kita wajib kesana sih. Ternyata gua berkali-kali ke Bali banyak yang belum terjelajahi. Iya, Gila. emang. Keren. Kemarin gua kan memang gua sekitar 10 hari di sana. Tapi yang ride-nya banget sekitar 5 hari. Gitu loh. Itu gua menjelajah Bali di 5 hari itu sekitar 550 kilo gitu loh. Jadi lumayan eksploratif kemarin. Lu pakai apa kemarin di Bali? Pakai V12. V12. Iya. Loh, V12 is enough. kuat ya? Kuat dong. Experience-nya Iya. gimana experience? Gue pribadi nyaman ya, apalagi kalau long riding gitu, kita butuh wheel yang nyaman kan. In motion wheel kan termasuk yang nyaman ya. Jadi gue dapet nyaman ya. Kalau baterai kurang, tinggal charge aja. Waktu sambil kayak nunggu makan siang gue juga gitu kan. So far sih cukup ya. Sekali jalan gue kayak plus ngecas segala macam biasanya sekitar 100 kilo gitu loh. Dan fun banget sih actually. Ternyata kuat juga ya. Kuat. Dipakai hajar Kuat. terus. Iya. Wah, luar Kuat. biasa. Nah ini mungkin misconception. Salah satu misconception. Loh. Orang iya. berpikir, oh kalau mau riding jauh harus pakai Sherman, Iya. Monster Pro, bla Lu, bla bla. lu kan punya Sherman Max kan? Betul. Kenapa lu, nah ini pertanyaannya. Kenapa lu nggak bawa Sherman? Karena Kan lebih jauh range-nya. kalau gua sesimpel gini, gua long range di Sherman itu udah sering lah. Gua kan pakai Sherman 10.000 kilo waktu itu. Iya, Nah, iya. udah sering lah gitu kan. Nah, jadi gua pingin Jadi lu butuh tantangan baru. experiencing new things. Iya. Tantangan baru nggak bagi lu? Tantangan baru, experience baru juga gitu loh. Nah, kayak gitu. Nah, terus berikutnya juga Sherman gua memang gua taruh di Jakarta. Memang gua plan adalah ini buat di Jakarta aja. Gua nggak akan moving kemana segala macam. Nah, yaudah pakai V12 aja, simple kayak gitu. Gila. Oke, by the way, hari ini kita mau ngebahas tentang misconception atau kesalahpahaman yang biasanya tuh dimiliki oleh orang-orang yang tergolong new di IUC. Ya mungkin bisa dibilang beginner gitu kan. Meskipun beginner pun definisinya pun bisa beda-beda ya. Iya. Ya. Tapi ya ini beginner dalam definisi kita malam hari ini ya, gitu kan. Nah, mungkin kalau kita definisikan beginner itu tuh yang kayak gimana ya? Kita bisa ngelihat dari apa ya? Orang tuh masih beginner atau udah mulai intermediate atau advance gitu loh. Beginner tuh menurut Om Opet gimana? Yang udah pasti beginner yang biasanya gini sih bro. Kalau yang dimaksud beginner biasanya yang baru atau lagi belajar. Ya. Lagi belajar. Tahap penyesuaian lah. Tahap penyesuaian. Belum bisa seimbang. Baru kenal IUC. Biasanya orang gitu menyebutnya beginner. Ketika sudah bisa melaju, apalagi misalkan udah melaju di keramaian jalanan kota, itu seolah-olah kita tuh menganggap, wah aku udah pro. Ya sebenarnya itu ada, nggak salah juga tapi salah juga gitu. Ya karena emang learning di IUC itu panjang. Betul. Ya jadi ya mungkin kita mau luruskan ya. Ya sekarang kita mau ngobrol-ngobrol. Misconception-nya apa sih? Iya, misconception di beginners itu apa? Ya, nah, kenapa penting banget untuk mengetahui hal ini gitu kan? Supaya kalau kita mendapatkan full understanding tentang IUC kita, tentang diri kita sebagai IUC rider gitu kan, maka kita pun akan bisa lebih aman dalam berkendara. Betul. Gitu kan, akan merasa lebih fun juga dalam berkendara gitu kan, dan lebih tidak bertanya-tanya ketika sesuatu yang unexpected, yang aneh, yang surprising itu terjadi gitu loh. Nah makanya kenapa dari pengalaman kita berdua gitu kan, ya kan udah ada banyak orang banget nih yang nanya-nanya kita konsultasi. Ada yang manut gitu kan, ada yang oh ya gitu ya, ada juga yang ngeyel gitu kan. Ya it's okay, gak masalah, berbagai macam jenis orang. Nah tapi kita jadi belajar nih, oh ada misconception apa, kesalahpahaman apa yang biasanya dimiliki oleh riders yang tergolong
baru lah gitu. Yeah. Memang kita nggak bisa ngelihat seberapa baru orang tuh nggak bisa ngelihat dari satu hal doang gitu kan. Banyak banget faktor, kayak orang yang udah pernah naik skateboard biasanya lebih jago naik IUC-nya gitu kan. Atau orang yang udah biasa dengan olahraga yang membutuhkan keseimbangan lebih jago juga naik IUC-nya biasanya gitu kan. Nah tapi kalau kita mau melihat dari satu variabel, satu aspek, seberapa orang tuh sudah mature di IUC, seberapa orang tuh sudah jauh penyesuaian di IUC, kita bisa ngelihat dari mileage-nya, dari jam terbangnya dia. Betul. Gitu loh. Kurang lebih jam terbangnya yang di bawah berapa ya? Yang kita bisa katakan beginner versi kita ya. Mungkin kalau gue sih ngelihatnya ya sekitar di bawah 1.500 kilo. Gue ngelihatnya. Sebetulnya gini sih. Om Moped gimana ngelihatnya? Sebenarnya gini, betul juga yang lu bilang. Sebenarnya gini, tidak ada patokan yang eksak gitu ya untuk berapa jauh mileage atau kilometer yang sudah kita tempuh untuk disebut atau dinobatkan kita sebagai pro rider. Betul. Kayaknya belum ada karena kan kemampuan setiap orang berbeda. Berbeda. Benar. Contohnya gue juga termasuk orang yang lambat. Ya, orang lambat dalam arti gue tuh agak penakut sebetulnya. Gue senang adrenalin, tapi gue juga agak bukan penakut ya, jadi bukan ngebela diri bro. Sorry. Jadi maksudnya gue jaga-jaga gitu. Gue kalau menjaga supaya gue jangan jatuh. Karena gue takut jatuh, akhirnya jatuh. Ya kan jadi kurang berani. Cuman ya jadi balik lagi untuk mileage 1.500 gue pikir oke, tapi tergantung juga. Betul. 1.500 itu yang dia tempuh Medannya seperti apa misalnya? Kondisi jalannya seperti apa? Iya. Udah gitu speed dia seperti gimana? Udah gitu terus ya cara attitude dia riding tuh kayak gimana? Iya. Karena makin ya nggak usah diisi aja ya, makin orang makin tinggi level pro-nya, dia sebenarnya makin santun, kecuali di tempatnya. Iya. Ya, kecuali di tempat khusus atau yang tidak membahayakan orang lain dan diri sendiri, ya istilahnya mau agresif riding ya silakan. Iya, itu betul. Setuju sih. Jadi memang mileage nggak bisa dijadikan patokan. Betul. Tapi kalau misalnya kita harus memilih untuk mempermudah diskusi kita malam hari ini atau pagi hari ini atau siang hari ini ya? Atau subuh hari ini? Ya, dimanapun itu. Teman-teman berada. Tergantung Anda berada di multiverse yang mana. Anda berada di universe yang mana. Paling gini lah, mungkin kita ambil contoh kalau di teman-teman yang sering riding di jalan yang mulus-mulus, yang nggak terlalu banyak obstacle lah gitu ya. Gua pikir sih yang bisa disebut dengan pro, mileage-nya sekitar di atas. Mungkin bukan pro ya, tapi kayak udah keluar dari zona beginner. Iya betul. Iya. Sekitar 2.500. 2.500, setuju sih. 2.500, ya 2.500 kilometer jarak tempuh di jalan yang datar, mulus. Nah, itu udah tadi keluar dari zona beginner. Ya kalau di jalan yang banyak gravel, tanjakan, turunan, ya mungkin bisa lebih di 2.000 lah. 2.000 ya. Tapi itu pun tidak menjamin. Iya, tidak menjamin. Banyak faktor yang lain. Banyak faktor lain. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau Om Moped sendiri udah berapa kilo totalnya di UC? Jadi malu gua. Gua kan beginner, bro. Ya, ya nggak apa-apa, supaya di-share. Beginner. Jadi semua riders yang denger pun podcast ini pun kayak dapat gambaran. Oh, berarti ini tuh kita tuh lagi berdiskusi gitu kan. Dari orang yang mileage itu udah berapa gitu loh. Jadi supaya bisa nge-relate aja actually. Oke, gua coba jawab ya. Jadi sebelum gua jawab, gua minta say sorry dulu nih sama senior gua yang gua tahu pasti udah banyak yang lebih senior main UC ya. Mungkin udah 3 tahun, udah 5 tahun mungkin nggak tahu ya. Ada pasti ya, sorry ya bro atau om, teman segala macam. Ya ini kan gua sharing aja dengan pengalaman gua. Gua lagi dulu terus terang gua di coach sama Petra dari awal sampai sekarang dan sering dijorokin ya. Ayo. Jadi akhirnya gua boleh bilang ya cepet bisa. Harusnya mungkin tahun depan gua baru bisa, sekarang gua udah bisa. Jadi kembali gua tuh belajar dari V5F ya awalnya sampai dengan seimbang gua bisa jalan jalan-jalan itu kurang lebih 200 km ya di V5F. Ya dari V5F gua masuk ke V11.
itu 2000 kilo dalam waktu 2,5 bulan. Ya, dari V11 terus ke EXN. EXN, ini agak panjang karena gua punya dua wheel EXN dan V12. EXN itu gua 2.500 kilo kurang lebih 5-6 bulan lah, 5 bulan atau 6 bulan lah, gua lupa ya. Si V12-nya 600 kilo. Oke. Ya gua ride total berapa tuh? 200 tambah 200 tambah 2000 tambah 2.500 tambah 2.500 berarti kan jadi berapa tuh? 2.200 ditambah 2.500 jadi 4.000 5.300-an lah totalnya ya? total. Oke. Ya total 5.300-an yang ke record. Belum gua isanya suka pinjam wheel lu. Ya. Ya kita coba-coba segala jarang kontak ya mungkin total ya 5.500 lah. Oke. Ya kurang lebih segitu. Dan gua juga masih merasa gua mungkin baru keluar dari zona beginner tadi. Gua belum pro. Ya gua juga masih suka agak sedikit wobble tapi wobble-nya gua sekarang itu sudah bisa terkontrol. Oke. Dan emang jarang banget wobble. Oke. Ya, gitu jadinya. Oke. Jadi pengalaman gua selama setahun ini kurang lebih 5.500 kilo. Oke. Ya. Oke. Dengan medan yang ya lumayan ekstrim sih, tanjakan, turunan, batu-batu segala macam ya gitu. Oke. Ya. Oke. Kalau gue pribadi, gue use itu dari sekitar tahun 2019. Udah pengen beli dari 2018. Tapi baru become true itu di 2019 gitu kan. Nah, sampai sekarang itu sekitar karena memang gue pakainya tiap hari gitu kan, literally tiap hari. Gue nggak pakai motor, nggak pakai mobil, EUC gitu loh. Sekitar 26.500 actually gitu loh. Karena memang bener-bener literally tiap hari banget actually. Udah problem bro itu. Nggak tahu, tergantung siapa yang menilai. Ya, tapi anyway supaya dapat gambaran aja gitu kan. Nah, oke. Sekarang mungkin kita start ngobrolin mengenai beberapa misconception-nya gitu loh. Nah, gua rasa yang paling sering jadi misconception yang pertama itu adalah mengenai gini. Jadi setiap kali ada wheel dengan versi baru itu keluar, biasanya orang yang baru di UC itu kayak bakal berpikir bahwa oh wheel tipe yang baru itu tuh memang buat nge-replace tipe sebelumnya. Iya. Misalnya, wajar kan biasanya di kendaraan. Biasanya gitu soalnya kan. Iya. Oh, in motion gitu kan. Gua nggak mau V11, gua pingin V12. Reasoningnya kenapa om gitu kan? Karena V12 yang paling baru. Iya. Pasti dirancang untuk nge-replace si V11 gitu kan. Nah, oh Abrams muncul gitu kan. Dulu gue inget banget pas Abrams muncul, waktu di awal-awal ada si leak-nya itu, wah ini keren nih ada wheel baru. Cuman begitu pas udah mau muncul, gue tahu speknya, not for me. Dan banyak orang yang jual Sherman kan? Iya, waktu itu pingin jual Sherman gitu loh. Ada beberapa orang yang gue kenal juga, karena pingin update ke Abrams. Nah, memang waktu itu gue berpikir bahwa, for me it is not an update at all gitu loh. Yeah. Dan memang bukan buat use case gue juga. Speknya juga beda kan? Iya, speknya juga beda. Jadi memang gue merasa bahwa Abrams is not for me. Makanya kenapa gue akhirnya stick sama si Sherman sampai 10.000 waktu itu kan. Nah, kayak gitu actually. Nah, jadi Abrams itu not a replacement for the Sherman. Bukan replacement untuk si Sherman gitu loh. Oke? Nah, kayak misalnya tuh kalau di Bigot itu let's say ada Bigot dari RS, terus muncul EXN. Iya. Ya. Orang banyak yang berpikir bahwa oh EXN ini tuh didesain untuk nge-replace RS. Itu nggak sama sekali. Salah berat gitu loh. Banget. Oke, mungkin kita bisa ngasih penjabaran yang lebih detail ya. Ini supaya ngasih gambaran. Jadi kalau ada teman-teman yang ngelihat ada ada V11, V12, oh gue harus beli V12, nggak juga gitu. Iya, betul. Beda banget. Buat purpose yang berbeda. Kalau masih satu level, beda tipenya satu level tuh kayak masih untuk purpose yang berbeda, untuk tujuan yang berbeda. Gitu ya. Ya kayak misalnya gini, V11 suspension wheel, ya kan? Terus dimensi si tayarnya sendiri 18 inch, ya. Gitu kan? Sedangkan si V12 ini tuh dia non suspension, 16 inch lagi. Dan 16 inch. Nah, kehadiran suspension
wheel yang memiliki suspension versus yang nggak memiliki suspension, itu aja udah didesain buat dua hal yang berbeda. Udah sangat berbeda. Iya. Even mau misalkan suspension atau non suspension juga tetap berbeda. Betul. Karena emang udah sebenarnya gini, mungkin juga salah satu strategi pabrikan IUC ya. Karena nggak mungkin dia akan ya beda dengan mobil atau motor ya yang selalu ada generasinya baru dan emang benar-benar upgrade replace. Kalau di IUC kalau kalian perhatikan dari spek-spek harusnya kalau kalian lebih terbuka itu beda banget. Iya. Jauh banget antara ya V11, V12 jauh banget. Iya. Kegunaannya beda. Iya, misalnya kalau yang gue bayangkan ya, waktu itu gue sempet punya dua wheel tersebut. Gitu loh, gue sempat punya si V11 at the same time gue punya V12 gitu loh. Nah kenapa dulu gue sempat maintaining dua wheel ini gitu kan, karena bagi gue waktu gue punya V12, pingin punya V12, tujuan gue adalah gue pingin punya wheels yang dapat memberikan gue tuh ultimate nimbleness, kelincahan yang paling ujung gitu loh. Dimana gue dapatkan itu dari si 16 inch dan high speed ya, dan high speed karena untuk bisa nimble dan high speed itu gue nggak dapat di wilayah. Biasanya kan kalau yang sebelum-sebelumnya nimbleness tapi less speed kan. Betul. Ya di ini tuh V12 dapat speed. Ya. Benar. Nah jadi gue ngincer V12 itu buat itu gitu kan. Dan menurut gue make sense juga sih V12 tuh nggak ada suspensi. Gue nggak kebayang wheel 16 inch plus ada suspensi gitu loh. Wah kayaknya ngontrolnya bakal cukup challenging gitu loh. Nah jadi gue melihat bahwa ketiadaan suspensi di V12 tuh it's a good decision. Karena adanya suspensi itu bakal membuat si wheelnya pun kan lebih wobbly to some extent. Lebih liar juga pasti. Bakal jadi lebih liar. Karena gitu. Lebih kecil kan. Iya benar. Nah jadi kalau gue ngejarnya tuh speed lincah V12. Tapi kalau gue ngejar itu riding nyaman gitu. Asik. 18 inch itu kan pas. Banyak orang sih ngomong apa Cadillac-nya kalau V11 ya. Betul. Santai. Saya kalau kita kaki lurus juga masuk bump ya santai aja. Santai, betul. Iya. Tapi kita tahu sendiri kalau kita bawa in a high speed, itu lebih wobbly. Wobbling, iya betul. Gitu loh. Dibandingin misalnya V12 sekalipun bagi gua gitu loh. Nah, jadi ada memang pengaruhnya lah, tapi mungkin pengaruhnya wobbling itu nggak terlalu kita bisa salahkan gara-gara suspensi juga kan, nggak terlalu juga, tergantung jadi dari skill ridernya kan. Ya, betul. Tapi emang ada pengaruh ada dari suspensi. Pengaruh, iya. Makanya kenapa pada saat itu gue merasa bahwa make sense, gue punya V12 dan gue punya V11 karena V12 bagi gue bukan replacement dari si V11 pada saat itu. Nah begitu pula RS versi XN, Om Moped mungkin udah ngerasain gimana perbedaannya? Wah, perbedaannya kalau gua lukiskan jadi gini. Emang ini dapat pelajaran baru gua. Waktu itu kita switch kan. Gua pakai RS lu pakai EXN gua ya. Sebelumnya, nah ini misconception juga nih, gua share juga. Jadi emang kita nggak bisa ngejudge satu wheel itu dengan review dari YouTube atau kita baca-baca atau kita tanya-tanya. Nggak bisa bro. Ternyata emang kita harus mencoba. Dan nyobanya pun nggak bisa, coba dong. Coba ya, gua cobain ya. Jalan. Balik lagi. Nggak akan bisa. Muter 1 kilometer misalkan. Terus langsung kita bisa mereview dan memutuskan wheel ini enak, wheel ini nggak enak, wheel ini nggak bisa. Nggak bisa, karena kita belum. Betul. Karena apa? Muscle memory kita untuk wheel yang baru juga harus belajar lagi, bro. Makanya emang di use itu sebetulnya emang nggak bisa Iya bagi kelas gua gitu ya, yang baru tadi 5.000-an kilo masih terus tetap muscle memory gua belum terlalu terlatih banyak gitu. Jadi yang kemarin gua rasain setelah gua pakai RS Lus kurang lebih selama 1 bulan, baru gua rasain tuh, RS itu benar-benar torky banget. Yang tadinya gua pernah coba, biasa aja ya torsi sih, cuman ya oke aja gitu. Sampai akhirnya terakhir gua kemarin yang bikin review tuh, gua bisa torsi di pasir sampai spinning. Lagi pertama coba gua nggak bisa. Iya, karena memang harus terbiasa dan muscle memory gue harus belajar dulu gitu sampai bisa spin
tapi gua nggak jatuh, ya itu butuh waktu kan. Dan ternyata kemarin gua akhirnya bisa, bukan itu sih tujuannya, dan akhirnya gua bisa nyobain dengan torsi yang gila dan rem yang pakem. Jadi akhirnya riding style gua berubah, bro. Oke. Jadi boleh bilang kalau ngomong bahasa ini ugal-ugalannya dia. Karena apa? Karena gue yakin si Will ini mampu akselerasi cepat di kota dan mampu ngerem secara ya bener pakem. Iya. Jadi riding style gue agak urakan gitu, agak agresif lah gitu. Nah setelah gue balik lagi ke Will yang lain, EXN, ya jauh berbeda. Tapi ya tetap EXN torsi ada. Betul. Dan kebetulan kan RS yang dipakai pun yang high torque sebenarnya. Ya. Tapi maksudnya yang berhubungan dengan pembahasan kita malam hari ini itu kan Om Opet ngelihat bahwa RS dan EXN tuh Berbeda kan? Berbeda. Fungsinya berbeda. Jadi bukannya RS lebih bagus dari EXN atau EXN lebih enggak. Beda. Tergantung kita mau buat apa. Iya. Tergantung. Tapi ya pilihan gua sih sebenarnya tepat. Gua waktu itu memutuskan ambil EXN karena emang gua butuh long range dan gua butuh torsi yang cukup lah. Iya. Gua juga bukan bukan penggemar torsi, maksudnya bukan penggemar, karena gue juga lagi dulu nggak tahu kan antara high speed dan high torque itu seberapa jauh. Tapi ya intinya kebutuhan gue untuk ambil wheel, karena gue tinggal di kota Bandung ya, dan gue akan selalu riding di Bandung pada kebanyakan yang medannya adalah naik, turun, banyak gravel, banyak jalan lobang, dan kebiasaan gue kan riding antara 80 kilo. Ya 80 kilo jarak tempuh. Jadi ya emang gue akhirnya memutuskan, dan gue nggak akan berpikir gue nggak akan riding seagresif lu gitu. Ya jadi udah gue putuskan EXN, dan pilihan gue sih sebenarnya gue puas dengan EXN. Tapi gue jarak tempuhnya dapat, torsinya dapat, speed dapat. Ya cuman emang kalau kelemahannya berat daripada RS. Ya tapi ya, emang kebutuhan gua buat itu emang di EXN ternyata ya. Jadi ya itu misconception yang salah satu ya. Jadi bukannya RS lebih bagus atau EXN lebih bagus, atau RS lebih jelek EXN lebih jelek, enggak. Kayak gua pun waktu itu kenapa memutuskan buat RS bukan EXN, gara-gara untuk di speed gua udah ada di Sherman gitu kan sebenarnya. Nah tapi gue nggak punya wheel yang punya torsi yang tinggi gitu loh. Nah gue tahu kalau gue mau cari wheel yang torsinya tuh tinggi, gue harus pilih yang high torque. Pertama bigot, terus harus high torque gitu kan. Terus EXN, kenapa? Karena gue pingin pakai buat off-road gitu loh. Karena kan berat dari wheelnya itu kan meters kalau off-road ya. EXN tuh nggak cocok buat off-road gitu. Nah that's why kenapa gue nggak memilih EXN tapi RS. Nah lagi-lagi ini membuktikan bahwa newer version of a wheel itu tuh nggak selalu replacing previous versionnya. Banyak banget kan yang nanya, bagusan mana Om? EXN sama V12? Ya beda jauh. EXN sama RS aja beda jauh, apalagi EXN sama V12 gitu kan. Tapi dua-duanya bukannya itu kan, balik lagi, V12 nggak lebih jelek, EXN nggak lebih bagus. Demikian sebaliknya, tergantung kebutuhan kita. Tergantung. Jadi makanya ketika lagi-lagi setiap ada orang yang nanya itu lebih bagusnya mana, gua tuh selalu nanya kebutuhan Om apa gitu loh. Jadi kalau itu nggak terjawab itu, ya udah, berarti mungkin bisa jadi wheel yang dipilih itu bakal salah gitu loh. Menyesal nantinya kan sayang. Iya, betul. Gitu. Oke, nah I think itu poin yang pertama ya, bahwa versi yang terbaru dari sebuah wheel itu tuh nggak replacing, nggak menggantikan, nggak didesain buat menggantikan versi yang sebelumnya. Oke, itu poin yang pertama. Oke, misconception yang kedua, ini yang paling sering banget gitu kan, yaitu mengenai gini, bahwa InMotion wheel adalah wheel yang paling oke. Oh iya, itu pengalaman Bigot juga. Bigot adalah kebalikannya, wheel yang paling buruk. Gua banget. Yang paling penuh dengan celah. Gua banget itu, bro. Nah, itu semua orang gitu loh. Ya kan? Iya. Semua orang pasti melalui fase itu gitu loh. Nah, gimana menurut Om Opet? Nggak salah, karena gue juga punya pengalaman pribadi seperti itu. Nggak salah, dan emang itu kalau boleh gue bilang, ya ternyata gue juga lah masuk fase beginner kan. Emang semua awal orang yang baru masuk atau kenal UC terpesona oleh
build quality emotion ya, dan nama besar emotion kan, ya nggak salah juga. Dan banyak lihat di internet Bigot Wheel itu banyak sekali yang kebakar. Ya, nah menurut lu, menurut pendapat lu gimana sih mengenai kebakar ini? Iya. Oke, jadi kalau gue ngeliatnya gini ya. Pertama kan sesuai dengan yang kita udah pernah bahas di podcast yang lalu, bahwa Bigot itu kan adalah wheel yang torque ya, yang secara torsinya tuh lebih besar dibandingin kalau kita misalnya mau bandingkan dengan InMotion. Jauh. Emang Bigot terkenal yang even yang high speednya. Yang high speed aja torsinya lebih tinggi. Lebih tinggi dari brand-brand lain kan? Iya betul. Apalagi yang high torque gitu loh. Nah, jadi harusnya dari wheel-wheel yang Bigot tawarkan itu tuh udah menyaring riders yang pada akhirnya tuh memilih Bigot gitu loh. Yeah. Oke. Nah, kayak gua tuh biasa gua suka banget sama Bigot gitu loh. Meskipun banyak orang di sekitar gua, at least di Indonesia gitu kan, yang bilang bahwa wah bahaya ntar bisa kebakar segala macam. Gua sih tutup telinga. Nah, termasuk gua, bro. Iya. Gua sih tutup telinga gitu loh. Karena gua punya visibility gua sendiri, orang lain pun punya visibility orang lain tersendiri. Nggak masalah gitu. Dan kan. akhirnya kita punya experience tentang Bigot yang sesungguhnya. Betul. Bukan katanya. Bukan katanya, tapi sesungguhnya. Pertama memang benar, Bigot ini tuh torky banget. Jadi memang riders yang sangat agresif pasti bakal suka banget sama Bigot. Ya. Gitu. Terutama di RS ya, agresif Iya, banget. Termasuk di XN juga kalau range dan speed penting gitu. Makanya kita ngelihat pro riders di luar sana pun sama. Kalau yang benar-benar agresif itu dia bakal ke RS kalau speed sama range nggak terlalu matters. Tapi kalau matters pasti bakal punya EXN juga biasanya. Tapi bukan Monster Pro karena Monster Pro itu nggak setorky itu gitu loh. Nah seperti itu. Jadi dari sisi profile ridersnya pun udah riders yang sangat agresif. Jadi cara ride-nya pun beda gitu loh. Itu something yang harus di-note tuh. Cara ride-nya pun beda. Oh iya, gua keluar dulu dari topik tentang riding style. Gua punya pengalaman juga nih lagi pertama gua ambil EXN. Riding style gua itu di riding style-nya V11 yang santai, yang ya chill lah gitu. Begitu gua pakai EXN, kok gua jadi bego amat ya gitu. Jadi wobble, jadi belok nggak bener, wah kacau aja gitu. Dan ternyata setelah gua dapat, emang riding style di Bigot itu harus berubah caranya. Setelah gua berubah, menyesuaikan dengan emang ternyata harus agresif, akhirnya baru dapat. Iya, nah, itu. Betul. Jadi memang dari sisi penggunanya pun, ridersnya pun beda, lebih agresif gitu. Iya. Lebih ngedemand si motornya, si Maksimal powernya ya. untuk dimaksimalkan. Iya. Lebih liar gitu loh. Itu. Itu profile dari Bigot Riders. Iya. Biasanya seperti itu. Kalau InMotion, biasanya rata-rata ya, meskipun nggak semua ya, lebih ke arah kayak santun. Iya. Gitu chill kan? lah gitu ya. Chill, Enjoy, santai. ya. Kalau ngebut pun lurus, bukan yang gitu loh. Ya. Karena emang dia kalau dibawa manuver gitu, maksudnya dia kurang pakem kan. Betul. Gitu. Nah, jadi pertama tuh ada perbedaan itu. Jadi pengguna Bigot itu tuh lebih urakan, dalam tanda kutip. Lebih urakan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngeliat dari sudut pandang, oh ada wheel yang kebakar di Bigot segala macam bla bla, menurut gua make sense juga gitu kan. Kalau kita ngelihat dari profile ridersnya aja udah beda banget gitu loh. Nah, jadi kalau ridersnya Bigot disuruh pakai InMotion, terus dia menggunakan teknik urakannya, gue yakin pasti InMotion pun bakal mengalami hal yang sama. Nah, bisa celaka lah. Ya, tapi itu lagi-lagi itu baru poin pertama gitu loh. Tapi kita ngeliat juga bahwa populasi orang yang pakai Bigot itu tuh pada saat waktu lagi zaman banyak kebakaran itu tuh kayak memang lebih besar, memang lebih banyak orang yang pakai Bigot gitu loh. Ya kayak sekarang gini, orang yang punya motor gitu kan, atau motor itu lalu lalang jauh lebih sering dibandingin pesawat lalu lalang gitu loh. Ya. Nah, setiap hari ada kecelakaan motor, tapi kita nganggapnya adalah hal yang biasa. Ya. Pesawat begitu kecelakaan satu kali langsung heboh banget gitu loh. Gitu kan. Nah, mirip juga ketika populasinya lebih banyak orang yang pakai, ya make sense dong. Ketika jumlahnya tuh yang bermasalah tuh lebih banyak juga gitu loh. Nah, lagi pula banyak pengguna Bigot yang nge-modify si wheelnya. Dia modify motornya, dia mod lah. Ya banyak yang dia mod gitu loh. Jadi memang make sense. Ada beberapa case kayak kebakar yang kita pernah dengar gitu loh. Tapi ingat,
Ini nggak cuma terjadi di Bigot sebenarnya, Iya. gitu loh. Nah tapi memang lebih tidak booming aja actually, dan memang lebih sedikit. Maxxis lebih sedikit karena populasinya pun lebih sedikit gitu loh. Atau mungkin karena populasi UC di luar sana sudah lebih mature, jadi orang sudah tahu bahwa gua tuh butuh wheel yang agresif. Jadi akhirnya mereka pilih Bigot kayaknya, Bro. Iya. Betul nggak? Betul. Iya. Betul. Kalau orang udah pernah nyobain Bigot dan kalau dia tahu dirinya agresif, pasti orang tuh bakal suka sama Bigot. Tapi ingat, nyobain Bigot tuh nggak bisa sekali, apalagi dengan tire-nya yang CST ya. CST itu kalau orang baru pertama kali pakai, begitu dia belok, dia nggak bisa berdiri lagi biasanya. Iya. Harus menyesuaikan. Kejadian Jadi di gua. nggak bisa dinilai waktu dari first impression sebenarnya. Jadi walaupun ada orang yang udah ribuan kilometer di wheel lain, begitu coba di Bigot, Di Bigot dan tire-nya pakai yang off-road yang CST, disebutnya nggak enak ini. iya. Kok gini gitu ya? Ya wajar. Iya. Gua juga ngalamin. Wajar, betul. Tapi kalau kita udah biasa baru, gini ya, enak juga ternyata. Super enak, Bro. Super enak. Super Begitu enak. pindah ke tire yang lain, misalnya yang Kenda, gue lebih suka CST gitu loh. Kenda terlalu Gradual. terus Iya. nggak. Ngeng. Iya, Kalau ini gitu. set gitu kan. Nah itu seperti itu. Tapi tergantung, balik lagi emang riding style, Style, betul. setiap orang berbeda Betul, ya. Ada yang betul. aku sih lebih cocok yang santai gitu, ya udah. Iya. Nggak jadi Iya. semua masalah. Iya, nah jadi itu kan orang punya misconception tentang Bigot bahwa Bigot itu jelek, InMotion itu tuh bagus gitu loh. Iya. Nah, tapi coba kita coba berpikir ya, kalau misalnya tuh Bigot itu tuh selalu lebih jelek daripada InMotion, gitu kan? Maka jadi nggak valid ketika kita menemukan case yang V12 kemarin itu loh, yang booming itu. Iya kan? Bandung Lautan Fit12. Iya. Bandung Lautan api. V12 berapi. Nah, long story short, bagi teman-teman mungkin yang belum familiar dengan newsnya, bahwa di V12 yang batch yang waktu baru awal-awal masuk ke Indonesia, gitu kan, yang sekarang tuh udah dimiliki sama beberapa orang juga actually. Nah, itu tuh adalah V12 yang menggunakan MOSFET-nya tuh yang 100 volt rated, bukan yang 120 volt rated. Jadi dia pas ya. Iya, jadi secara teori itu harusnya gitu kan, wheels yang capacity-nya tuh 100 volt, itu MOSFET-nya tuh harus punya buffer 20%, 120 volt. Jangan 100 volt juga. Nah, si V12 itu tuh 100 volt sama. Nah, jadi gara-gara ini orang tuh banyak yang believe bahwa makanya muncul beberapa isu cut out. Sebenarnya bukan cut out tapi dead. Gitu. Jadi ketika ada orang yang riding V12 tiba-tiba dia hitting speed bump gitu kan. Waktu dia lagi slow speed tiba-tiba cut out gitu loh. Yeah. Nah, kebetulan Om Opet pernah mengalami, gue pernah mengalami juga actually dengan V12. Nah, V12 canggih gitu kan. Canggih banget gitu loh. Tapi isu cut out ini tuh di mana-mana. Dan orang tuh kan paling takut sama cut out ya. Gitu loh. Nah, sedangkan kita so far pakai Bigot itu aman-aman gitu loh. Nah, bahkan yang paling menarik itu adalah dari EVIS, itu adalah distributor EUC terbesar di Kanada, salah satu yang terbesar di Kanada. Dia pernah ada satu podcast mengenai EVIS Awards, gitu kan. Nah, dia bilang bahwa di sepanjang setahun ke belakang, gitu kan, dia lihat wheel yang paling sering bermasalah, yang sering harus ditanganin di after sales-nya dia tuh, salah satunya adalah InMotion wheel gitu loh. To be specific, InMotion V11 pada saat itu gitu loh. Justru RS itu, Bigot RS dan Sherman itu adalah wheel yang nggak pernah ada masalah sama sekali gitu loh. Bayangkan Bigot wheels itu loh. Nah setelah gue pikir-pikir tuh make sense juga. Memang betul secara desain di dalam tuh dia tuh simple ya. Tapi gara-gara simplicity-nya itu, jadi nggak banyak yang aneh-aneh, nggak banyak blind spot. Sedangkan V12 itu adalah wheel yang sangat canggih. InMotion wheel yang sangat canggih. Jadi ada complexity yang baru juga gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau gue bilang itu sophistication itu born complexity sebenarnya. Nah, jadi makanya kenapa kalau orang bilang InMotion selalu lebih bagus daripada Bigot, I don't think so. Bigot punya kelemahannya sendiri, punya kelebihannya sendiri, InMotion pun sama juga gitu loh. Nah, yang penting bagi kita itu aware dulu kelemahan kelebihannya apa, baru milih gitu loh. Kalau kita dari awal kayak udah InMotion selalu bagus, Bigot selalu jelek, sayang kita jadi nggak dapetin the best wheel yang paling cocok buat kita gitu nantinya. Nah itu I think misconception yang paling sering terjadi. Mungkin ada yang mau ditambahin nggak sama Moped? Jadi gua sendiri kan emang sampai saat ini gua pengguna juga V12 ya dan Bigot EXN. Kalau gua tuh orangnya juga penasaran dengan
persepsi orang di luar sana kan. Gua bongkar dua-duanya, V12 gua bongkar, EXN gua bongkar. Dan kalau dibandingkan ya dari build quality, gua lebih acung jempol ke V12. Iya, jelas. Ya, gua sampai saking penasarannya, gua cari celah dari mana air bisa masuk ke V12 dan gua nggak bisa Which is nemuin. nggak ada. Nggak bisa nemuin Iya. itu luar biasa. Top. Emotion V12 itu luar biasa. Berbeda dengan Bigot EXN. Begitu gua bongkar, tapi kebetulan nih EXN yang gua ambil kan udah black motherboard, udah seri yang terakhir ya. Latest. Karena yang latestnya banget udah ada LCD display ya. Udah black motherboard dan gua bongkar. Ya berbeda juga dari YouTuber yang nge-review dari luar bahwa berbeda versi lah. Kalau yang sekarang itu dia udah tertutup rapi. Rapih banget. Walaupun ya emang tetap this is Bigot wheel ya. Kita harus bisa memakluminya karena emang si Bigot kayaknya dia terlalu fokus di performance, bro. Iya. Ya jadi dia mengabaikan beberapa yang kayaknya buat dia sepele tapi cukup berbahaya juga ya. Gua bongkar, ada sih dia udah peningkatan build quality-nya dari kerapatannya gitu untuk air supaya masuk atau debu masuk itu udah bagus. Di seal semuanya dan heatsinknya udah bagus, cuman ada sedikit yang agak ke karet yang agak kelipat gitu ya. Dan gua benerin, gua seal lagi. Terus gua pakai, terus gua pas 1500 km gua bongkar lagi, nggak ada air dan nggak ada debu. Keren jadi emang si Bigot ternyata sekarang udah improve. Apalagi dia sekarang keluar Ada Bigot Master ya, gitu kan. EX20. Iya, Wah, itu betul. gila keren. Udah jauh lebih improve gitu. Iya, iya. Dengan performance-nya Bigot gitu kan. Iya, Makanya Bigot itu even jadi lebih more interesting lagi gitu loh. Gitu. Tapi ya kembali lagi ya, bukannya Bigot lebih jelek atau V12 lebih bagus atau sebaliknya, ya kembali lagi kita sebenarnya Preference-nya tuh yang preference-nya kemana sih? Yang kayak gimana gitu. Dan gua punya dua wheel itu, gua dua-duanya apresiasi. Apresiasi dan Ya, pakai ya. Iya. pakai. Jadi nggak kayaknya kita jangan buka, lebih baik kita jangan ini lebih jelek, ini lebih bagus, ini lebih kenceng, ini nggak bisa, bro, karena harus sesuai kebutuhan kita. Betul. Maunya Dan harus dicoba dan dibuktikan dulu gitu loh. Dan biasanya emang kalau kita udah seneng EUC, udah seneng wheel, ya nggak mungkin kita cuma punya satu. Ya kan banyak juga ya, bro. Gua pengen punya EUC satu, udah aja, that's all around. Nggak bisa lah. Iya. Ya sebenarnya kalau budget terbatas bisa aja, tapi tetap EUC tersebut nggak bisa menjawab semua kebutuhan. Betul. Gitu Iya, loh. iya. Pasti kayak gitu pada akhirnya. Tapi biasanya kalau orang udah seneng EUC, rezeki ada aja ya, bro ya. Iya. Ada aja. Ada niat, yang penting ada kemauan, kita bisa spend money Iya. ya. Dulu waktu gue punya C9 buat One S2 itu, gue nggak nyangka. Akhirnya gue setelah itu tuh Beranak. beranak cucu banyak banget isi gue. Makanya gue, oke, kayaknya yang sekarang udah lebih jarang dipakai, gue jualin deh. Lepas KB lo. Iya. Oke, nah I think untuk mengenai misconception bahwa InMotion itu selalu lebih bagus daripada Bigot, udah lumayan terjawab ya. Ya, gua rasa sih contoh-contohnya yang tadi kita bicarakan ya sudah mewakili ya. Sudah Tapi mewakili. kalau teman-teman ada yang masih penasaran, pengen bertanya lagi tentang apa sih ininya, boleh deh tulis di kolom komentar ya. Atau mau langsung DM kita di Instagram Boleh, pun oke banget. Untuk misconception yang ketiga, ini yang sering juga gua temukan di lapangan berkali-kali secara konsisten gitu kan. Yaitu si riders ini tuh ketika merasa bahwa ada yang aneh dengan wheelnya, misalnya kok ini wobble gitu kan, atau kok kaki gua sakit gitu kan. Langsung si Kesemutan riders ya. tuh spontan menyalahkan wheelnya. Wah, wheelnya pasti kenapa-kenapa nih. Ada yang rusak nih gitu loh. Itu udah sering banget actually. Nah, wobble tuh apalagi gitu loh. Banyak yang kayak gini. Pet, lu cobain deh wheel gue deh. Kayaknya wheel gue kenapa-kenapa deh. Pas dicobain, nggak ada yang salah gitu. Nyindir. Gitu. Ya, mengalami juga Ya. gitu loh. Nah, actually itu sering banget kejadian. Nah, padahal most of the cases yang seperti itu, gue bisa bilang dari pengalaman gue pribadi, 99% case yang seperti itu memang karena ridersnya belum terbiasa aja. Belum menguasai wheelnya sesimpel itu gitu loh. Belum mengerti how the wheel works actually. Wheelnya dia works itu seperti apa masih belum familiar. Ya.
punya pengalaman sama pet. Iya, betul. Jadi kalau kita kaitkan lagi dengan jam terbang tadi ya, yang berapa ribu kilo atau berapa ratus kilo. Misalkan aku sudah experience-nya di V11 sepanjang 2000 kilo dan gua sudah menguasai, langsung gua pindah ke wheel lain. Jangan merek lain lah, tetap Emotion juga, misalkan V12 bisa wobble lagi, bro. Iya. Karena muscle memory kita ternyata di setiap wheel itu berbeda. Makanya ada yang selalu kita sarankan kalau belajar IUC itu mulai dari yang ringan. Karena muscle memory kita kan emang harus dilatih dari yang dasar dulu kan. Secara bertahap. Secara bertahap, ya. Jadi ya wobble itu emang betul 99% gua setuju karena skill kita lah. Bukan karena wheel-nya. Bukan karena wheel-nya. Ada ya wheel-nya 1% ya, karena mungkin ya ada beberapa. Ya, memang ada masalah aja Ya, di ada wheel-nya. masalah. Ada, cuman itu tuh ya sedikit banget, paling 1% aja gitu loh. 1%. Atau 5% paling banyak lah. Dari 100%, 95% sampai 99%, wheels-nya tuh nggak kenapa-kenapa. Tapi kitanya ternyata yang bermasalah. Yang kenapa-kenapa Iya, gitu kan. iya. Nah tadi kan case yang Om Opet cerita itu adalah ketika ada orang yang even pindah wheel. Kalau yang gue temukan itu adalah ada orang yang nggak pernah pakai bigot dengan CST tire, tiba-tiba terus dia pindah ke bigot. Mau dia udah 5.000 kilo di wheel dia yang sebelumnya, begitu dia pindah ke bigot terus pakai CST tire, pasti struggle lagi. Iya. Waktu beloknya gampang, tapi begitu mau tegaknya lagi kok nggak bisa misalnya. Dan akhirnya kesimpulan dia, wah, Wheelnya jelek. wheelnya jelek. Iya. Iya. Ya, padahal belum terbiasa aja. Nah, apalagi buat orang-orang yang memang baru punya wheel untuk pertama kali. Gitu loh. Jadi, let's say wheel pertama V11 gitu kan. Pas dia coba ride beberapa kilo, udah mulai panjang dikit ride-nya, kok ini wobble ya? Kok kalau ngerem wobble ya? Gitu kan. Kok kalau jalanan turun, gua masih wobble ya? Wheelnya kenapa nih kira-kira nih? Problem ternyata kakinya yang Kita yang ya. problem. Nah, sebenarnya wobble ini adalah salah satu case yang paling sering, yang cukup common gitu kan, dimana ketika wobble, waktu dia awal-awal punya wheel, menyalahkan wheelnya biasanya. Padahal sebenarnya orangnya yang salah. Betul. Masih belum biasa aja. Karena mungkin, aku kan udah ratusan kilo, Iya. atau udah misalnya 1000 kilo kok. Iya. Wobble berarti wheelnya nih. Iya. Ternyata bukan ya, bro. Iya, betul. Memang wheel pun bisa berkontribusi, tapi bukan karena wheelnya salah. Misalnya PSI-nya, Nah itu gitu kan? yang banyak sekali orang misconception ya. Iya, ada another misconception lagi Iya, nih, iya, iya. gitu kan? Dimana kan ada orang yang nasihatin itu gini, kalau wobble gampang, tekanan di dalam si bannya itu diturunin sampai lu nggak ngerasa wobble lagi gitu loh. Nah, that is not a good strategy actually, gitu loh. Betul, ketika tekanan bannya itu semakin kita kecilin, kita lemahkan, lebih seimbang, gitu. Karena Tapi dia lebih rata ke jalan. lebih rata ke jalanan gitu loh. Enggak curving gitu. Iya, iya. Nah, tapi ada dampak negatifnya yang banyak orang nggak tahu. Dampak negatifnya adalah velg ini bisa jadi resiko nih, karena misalnya ketika tiba-tiba hitting speed bumps, boom, atau ada jalan yang jelek, velg itu jadi kemungkinan untuk kenanya jadi bend lah atau jadi crack lah, itu semakin tinggi gitu loh. Ya, malah kita sering banget menemukan orang-orang yang, aduh ini velg gua bengkok nih, gimana ya supaya untuk di-solve lagi gitu loh. Pas kita tanya kenapa bisa kayak gitu, oh habis riding di tempat yang seperti apa gitu. Nah berarti dia tuh nggak aware mengenai si tekanan ban ini actually. Nah jadi ini yang menjadi salah satu misconception mengenai tekanan ban. Jadi salah kalau harus rendah mungkin sampai seimbang, enggak gitu loh. Justru kita harus tahu kira-kira buat berat badan kita tuh paling enak tuh minimum itu paling enak dan paling aman ya. Yeah. Itu tuh di tekanan bannya itu PSI-nya itu berapa gitu loh. Yeah. Nah, let's say 32 gitu kan. Terus kita coba kalau wobble jangan diturunin. Pelajari sampai akhirnya seimbang gitu. Betul. Sebenarnya Sebetulnya emang kalau di wheel 19 inch atau 18 inch ke atas ya, 18 sampai 20 mungkin ya. Mungkin kita juga harus kasih saran mungkin ke teman-teman PSI berapa sih yang sebenarnya sweet spot dengan berat badan yang misalkan antara 70 sampai 80 kilo lah. Iya. Kira-kira di 33 atau sampai 35 mungkin ya.
Sebenarnya setiap wheel diameter itu punya sweet spot yang berbeda-beda sih. Ada juga aplikasinya ya? Betul, untuk ngitungnya. Tapi kalau gue pribadi nyaranin, kalau misalnya untuk wheel yang sekitar 20 inch gitu kan, itu 31, 32 tuh itu gue bisa bilang sweet spot. Wheel yang 20 inch gitu loh. Tapi kalau kayak wheel yang 18 inch, gue pribadi kayak nyaranin tuh kayak di 33 sampai 35. Lebih tinggi justru ya, lebih, karena inch-nya lebih kecil. Betul, semakin betul. kecil, tekanan harus semakin tinggi Betul, ya? betul, ya? betul. Kurang lebih seperti itulah. Nah itu yang merupakan rekomendasi dari gua. Tapi balik lagi ke topik tadi bahwa betul bahwa tekanan ban itu tuh bakal mempengaruhi seberapa wheel itu tuh jadi lebih liar gitu kan. Agile gitu kan. Tapi pada akhirnya tuh yang ngebuat wheelnya tuh liar itu tuh pada akhirnya tuh adalah apakah kita tuh sudah bisa mengontrol wheel kita sebenarnya atau belum gitu loh. Jadi kalau PSI-nya tinggi tapi si ridersnya tuh udah jago, ya dia tetap bisa menyesuaikan di PSI tinggi juga gitu loh. Nah, lagi-lagi bahwa kalau kalian ada yang merasakan kayak oh wheel wobble, oh ini pasti wheelnya yang salah. Kemungkinannya kecil seperti itu. Biasanya kitanya memang belum mastering the wheel-nya aja gitu. Belum menguasai secara penuh wheel Betul, kita. Muscle memory kita di wheel tersebut belum Adjusted. belum adjusted. Betul. Nah, wobble itu kan salah satu hal yang common yang kita temukan ya. Ketika ada orang yang belum lama di UC terus wobble terus dia nyalahin wheelnya. Tapi ada faktor yang lain juga. Misalnya itu adalah ketika orang merasa bahwa kok kaki gue sakit ya, telapak kaki gue sakit ya. Wah ini kayaknya nggak normal nih gitu loh. Ada orang yang sampai kayak wah jangan-jangan nih pedalnya ini tuh ada yang agak miring gitu loh. Miring sebelah gitu. Miring sebelah atau apalah gitu loh. Ini pasti ada yang salah nih dengan Sampai diukur berapa mili, berapa derajat. dengan wheelsnya. Kenyataannya gitu kan. Orang yang memang baru di UC, mau wheels apapun akan melalui fase tersebut. Betul. Gue inget banget pada saat itu ketika gue masih menggunakan si 9bot 1S2, itu pertama kali gue ke kantor naik wheel itu jaraknya cuma sekitar 45 kilo, tapi gue sampai berhenti 10 kali. Saking kayak sakit banget gitu loh. Dari betis gue gitu kan, telapak kaki apalagi gitu kan. Wah jadi gue harus berhenti sampai 10 kali gitu loh. Apalagi jalannya kayak ada naik, kadang-kadang turun gitu kan. Wah itu struggle banget actually gitu. Nah waktu itu gue kayak, wah ini jangan-jangan ada yang salah dengan wheelsnya gitu loh. Atau jangan-jangan UC itu memang kayak gini, naik UC itu memang setidaknya nyaman ini gitu loh. Kenyataannya tuh enggak. Buktinya kemarin gue waktu ke Bali yang 550 kilo itu, ada salah satu trip gue 75 kilo full berdiri, nggak duduk, nggak berhenti gitu. Non-stop ya? Non-stop 75 kilo. Pakai 16 inch lagi ya? Iya pakai 16 inch. Dan gue nggak ngerasa problem gitu loh. Masih lebih problem ketika gue cuman 45 kilo dulu waktu awal-awal pakai UC, gue harus berhenti 10 kali gitu. Nah benar-benar jam terbang itu benar-benar adalah jawabannya sebenarnya for me gitu. Yeah. Nah terus gue melihat juga selain berhubungan sama wobble, berhubungan sama sakit kaki segala macam, salah satu hal yang umum itu adalah mengenai jarak tempuh. Jadi kita tahu bahwa yang di-advertise oleh UC manufacturers, kayak misalnya, oh Sherman 200 kilo lebih, InMotion V11 120 kilo, InMotion V12 170 kilo, etc. gitu loh. Nah, kenyataannya advertised range yang mereka publish itu adalah under certain condition. Macam-macam lah. Ada yang, oh ini tuh bisa di-achieve, Sherman itu bisa di-achieve 200 kilo kalau gitu kan. Ridersnya beratnya berapa? Syarat ketentuan berlaku. Iya, ada bintangnya. Terus kita melaju ya sekitar, gue lupa berapa, 30 km per jam? 25 kilo. 25 km per jam ya, gitu kan. Terus ada faktor lain kayak PSI-nya, terus anginnya gimana segala macam. Tracknya tuh apakah lurus doang atau ada naik ada turun. Jadi banyak faktor. Nah jadi yang di advertise itu tuh kayak bener-bener kenyataannya tuh ya nggak sampai segitu sebenarnya. Yeah. Itu yang di advertise. Makanya kenapa ada orang-orang yang melakukan range test actually. Nah range test pun macam-macam juga nih. Kita gimana cara ridingnya? Gitu loh. Kayak gue pribadi di Sherman paling jauh kalau gue ridingnya tuh kayak normal, agak pelan, tapi gue nggak sengaja pelan-pelanin, itu gue bisa dapetnya tuh di 160-an kalau gue. Gitu kan. Tapi untuk jarak terpendek di Sherman gue pernah cuman sekitar 70 sampai 80 tuh itu baterai gue udah tinggal dikit lagi. Gue inget banget. Nah tapi memang gue kebut-kebutan, non-stop. Dan gitu. Jalannya mendaki mungkin?
Jelas, Bandung, gitu loh. Nah, dan juga ketika misalnya baterai kita dalam keadaan let's say 80%, gue bawa Sherman-nya hajar ke 70-80 misalnya, versus baterainya tuh tinggal 50% atau 40% gue hajar ke angka yang sama, 70-an gitu, itu consumption baterainya itu berbeda. Lebih cepat drop. Lebih cepat drop kalau ketika baterainya tuh sedikit. Misalnya kemarin waktu gue pakai V12 ke Bali, itu gue ngeliat banget kalau gue readingnya tuh normal, nggak ngebut, nggak pelan gitu kan, gue bisa dapat sekitar 90 kilo. Nggak ngebut, nggak pelan, kurang lebih berapa kilometer per jam loh? 35-40. 350, oh ya, Iya. riding santai lah ya, menikmati. Riding santai, menikmati sekitar. Ya, kadang-kadang kalau ngebut ngeng, tapi nggak terus. Nggak terus, paling gitu cuma loh. berapa ratus meter Ya, selesai. udah gitu lagi. Nah, itu gue dapat 90-an. Oke. Advertise-nya 170 loh. Oke, nah Tapi bagus tuh 90 ya. lumayan. Ini jalan yang lurus ya. Iya. Nah, tapi suatu kali gue inget banget, gue lagi nge-charge si V12-nya, gue charge sampai ke 47. Dari 47 Ke 47. ke 47. Dari cuman 15% ke 47. Oh, oke. 47% gitu kan. Terus gue pakai ride, jalannya tuh agak nanjak tapi konsisten. Oke, ternyata gue baru jalan sekitar 7 sampai 8 kilo. 7 sampai 8 kilo. 7 sampai 8 kilo doang gitu kan. Baterainya itu tuh udah tinggal sekitar 14%. Loh, kembali lagi dong. Abis ya? Abis. Ekstrim banget. Nah, karena apa? Ternyata V12 itu lebih lagi V12 ya, Will pun sama, tapi V12 itu lebih lagi kalau baterai itu di bawah 50%, based on my experience waktu gue pakai V12, kalau gue ajak ke jalan yang butuh tenaga yang besar, kayak misalnya nanjak dan konsisten, dia bakal ngurasnya itu gila gitu. Tapi dari pengalaman yang ada, kayaknya nggak V12 aja bro, semua. Iya, semuanya betul. Semua. Iya, nah tapi maksud gue terlebih V12 gitu loh. V12, ya, gue ngerasain kalau di RS itu nggak seperti itu. Mungkin kebantu sama torsinya yang sangat tinggi, jadi lebih consumption baterainya ketika lagi baterainya itu low tuh lebih bagus aja, lebih efisien gitu loh. Nah di V12 tuh tidak gitu loh. Nah tapi apakah artinya itu V12 itu bermasalah? Enggak juga gitu loh. Iya. Karena kalau tracknya nggak kayak gitu, baterai gue nggak segitu, Kalau jalannya datar, it's okay ya? it's okay meskipun dia under 50% gitu loh. Ya itu aja mungkin ada faktor udah lo mendaki, ada angin gimana Betul. ya? Ya tetap Betul. banyak faktor juga. Betul. Termasuk kayak gini juga, riders yang kalau riding itu tuh bukan speed demon, biasanya kalau riding bareng-bareng sama teman-teman, dia lebih merasa bahwa ini tuh lebih terkuras abis bareng sama teman-teman. Karena kan harus ngejar teman-teman yang lain yang mungkin senang kebut-kebutan gitu loh. Tapi kalau riders yang speed demon, justru ketika sendiri kok Lebih cepat habis. lebih cepat habis. Sama teman-teman tuh kok lebih hemat gitu loh. Iya, Nah, ini tuh memang gue udah sering temukan dari banyak banget orang gitu loh, actually. Nah, termasuk pengalaman diri gue sendiri dulu waktu gue pertama kali punya V11, waktu gue udah mulai terbiasa pakai V11, gue ngerasa, wah ini V11-nya kok baterainya jadi cepet habis, jangan-jangan rusak. Gue sampai udah mau beli baterainya lagi pada saat itu, gue inget banget. Tapi akhirnya pas gue pelajari lebih lanjut, oh gue ngerti, memang ada something yang tadinya gue belum ngerti tentang si V11 gitu. Sekarang gue ngerti how the battery works gitu loh. Ternyata, How the battery is consumed. Iya, ternyata speed lo makin lama makin tinggi ya. Iya, dan secara riding pun makin urakan gitu. Makin urakan, Nah, makin gitu. agresif. Jadi memang ada banyak faktor gitu loh yang bisa mempengaruhi wheel kita tuh kayak behave nggak sesuai dengan yang kita tuh expect gitu loh. Oh, berarti dalam arti lain, ketika wheel lo baru dipakai masih ini bercanda ya. Bercanda masih ternyata hemat, mode hemat udah gitu tiba-tiba lo merasa wheel lo jadi lebih boros, berarti congratulations ya, lo udah jadi. Yoi, betul, itu justru tanda. Tanda lo udah naik level. Iya, benar banget. Nah, jadi itu misconception yang lumayan sering kita temukan ya di kalangan orang-orang yang gue bisa bilang baru di UC, gitu. Oke, nah gini bro, ada juga ya mispersepsi gini, gua lebih baik belajar high speed, ya karena dengan gua bisa menguasai high speed, berarti gua udah next level. Ya. Betul nggak? Salah nggak? Salah. Salah ya? Salah. Karena sebenarnya gini, mungkin Om Opet memperhatikan ketika kita lagi baru belajar IUC, gitu kan, waktu lagi belajar mau seimbang, dari pelan sampai akhirnya kita achieve bisa high speed, itu kan berarti achievement yang luar biasa kan? Betul, tapi kenyataannya waktu kita lagi belajar seimbang itu tuh kalau kitanya cepet,
itu lebih gampang seimbang Iya, betul. dibandingin kita lambat. Iya, betul. Oke, nah begitu pula sama sebenarnya. Jadi learning high speed control itu tuh penting, gitu loh. Nah tapi high speed control ini bukan segala-galanya. Nah karena kalau kita lagi speed up itu tuh kayak justru momentumnya udah kebentuk itu gampang untuk jadi stabil lah seimbangnya. Memang nanti harus belajar mengenai gimana caranya sudden braking ketika lagi high speed gitu kan, atau gimana caranya ngehindarin obstacle waktu lagi high speed itu different skill. Tapi high speednya sendiri tuh kayak gampang actually, paling butuh mental gitu loh. Nah tapi Mental. ya tapi itu memang harus dipelajari ya, karena beberapa case itu menuntut kita untuk high speed gitu loh. Nah tapi yang sering banget jadi misconception adalah orang tuh nggak sadar bahwa apa coba, learning of how to control in a slow speed atau slow speed control ini something yang penting juga. Ya, Gitu. setuju. Oke, nah kalau orang yang bisa udah controlling the slow speed, biasanya dia bakal jago juga controlling di high speed, gitu loh. Kenapa slow speed ini tuh sangat penting gitu kan? Karena di slow speed itu tuh kayak sekarang kalian bayangkan gini, roda yang berjalan cepat versus bentuk ekstrimnya atau lawannya itu adalah roda yang diem. Roda yang diem seimbanginnya susah nggak? Ya. Susah banget, oke? Yang cepat lagi melaju justru yang gampang gitu loh. Nah, slow speed itu bukan ketika lagi diam kita harus seimbangin, ntar sirkus jadinya. Iya. Tapi waktu lagi berjalan, tapi pelan banget. Pelan banget. Kalau Iya. contohnya kayak misalnya kita lagi di traffic jam ya, kemacetan Betul, kota ya. betul. Lagi ada yang macet, seret pelan, seng, 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 seng. Nah, itu membutuhkan kemampuan slow speed. Dan biasanya kelihatan tuh, kalau pas kita lagi bareng-bareng, tiba-tiba ada traffic jam gitu kan, traffic congestion gitu kan. Ya, biasanya kayak ketahuan tuh, ada yang langsung ada yang ada yang santuy gitu loh. Nah, yang santuy itu berarti dia udah punya slow speed control yang bagus. Nah, kalau riders yang udah memiliki slow speed control yang bagus, biasanya dia bakal memiliki high speed control yang jauh lebih bagus. Oke, berarti sebetulnya tahapan ya. Tahapan. Jadi sebenarnya sebelum kita ke high speed, kita harus menguasai dulu low speed. Lebih baik seperti itu. Lebih baik seperti itu. Iya, karena nanti kita jadi lebih bisa menguasai medan ketika lagi high speed. Ketika tiba-tiba harus sudden brake, ketika tiba-tiba harus manuver atau apapun segala macam. Itu kalau kita slow speednya tuh udah oke, maka di high speednya pun kita bakal oke juga gitu. Tapi kalau kita kekeh nih, gua nggak perlu slow speed, mau high speed aja, boleh nggak sih bro? Ya boleh-boleh aja ya. Itu Terserah kan sih ya. terserah setiap orang. Pilihan orang gitu loh. ya. Tapi based on my experience, orang-orang yang fokusnya tuh ke high speed tanpa dia tuh menguasai slow speed, potensi untuk dia tuh kenapa tuh lebih tinggi. Nah ini teman-teman, jadi ini misconception yang atau kita Om Petra nih nerangin share yang bagus sekali nih. Iya benar. Karena kita pun kayak ngeliat juga ya, kan kita udah riding UC kan for sometimes. Kita ngeliat beberapa accident gitu loh. Betul, beberapa accident itu diakibatkan oleh karena wheels gitu loh. Tapi most of the accidents yang kita lihat sebenarnya kalau kita mau scrutinize, kita mau coba per detail, kita lihat case-nya gimana tuh riders. Iya betul. Kesalahan riders gitu loh. Tapi ya mungkin riders pun masih belum understand gitu kan Iya. salahnya di mana gitu kan. Jadi nggak terlihat seperti kesalahan riders gitu loh. Iya. Nah, salah satu yang menurut gue tuh sangat berkontribusi riders itu jatuh adalah karena dia tuh nggak terlalu menguasai low speed control ini, slow speed control ini. Itu something yang really important actually. Nah, jadi salah kalau gue fokus ke high speed, gue mau belajar high speed. Gue udah high speed, gue udah next level, hore gitu kan. Nah, kalian harus belajar slow speed juga. Justru lebih susah. Kalian ntar coba praktekin deh, itu susah gitu loh. Makanya kalau mau nanti kayak cobain caranya itu adalah kita balapan gitu kan. Tapi balapannya tuh siapa yang paling pelan yang menang. Iya iya. Ya. Nah, I think itu adalah misconception terakhir yang sangat common banget terjadi di banyak orang. Hopefully teman-teman setelah tahu misconceptions yang tadi kita share dari yang pertama sampai yang terakhir, teman-teman kayak bisa belajar, mengetahui lebih jauh, understand lebih jauh mengenai wheel teman-teman masing-masing, punya pilihan yang lebih bijak juga gitu kan, punya sistematika belajar IUC yang lebih tepat juga gitu kan, sehingga meminimalisir kalau sampai terjadi kecelakaan segala macam, kita meminimalisir itu tuh terjadi lah gitu loh. Nah, actually itu dari kita, dari Om Mopet tadi yang mau ditambahin nggak? Ya mungkin konklusi gue ya, gue simpulkan lah secara singkat. Kalau dari pemilihan wheel ya, jadi teman-teman perlu ingat juga wheel itu dari setiap merek ataupun bahkan setiap tipe itu sangat berbeda
masing-masing punya spesialisasi masing-masing. Karakternya masing-masing. Ya. Walaupun misalkan bukan, jadi kalian harus bertanya dulu pada diri sendiri dan buat dipakai apa dan medan kalian di kota kalian tuh yang paling sering seperti apa. Betul, itu penting. Itu yang jadi pertanyaan pertama sebelum bertanya kepada diri sendiri dan sebelum memilih. Memutuskan mau wheel yang mana. Wheel yang mana, Yeah. ya itu kan poinnya untuk wheel. Nah, untuk mengenai skill ya bro, mengenai skill jadi gua simpulkan kita tuh jangan terburu-buru. Ya, jadi harus bertahap. Yeah. Jadi jangan sampai kita ngelihat idola kita di YouTube atau di Instagram, wah atau teman kita yang sekota, wah dia udah bisa gini, gua belum bisa dan gua harus cepat-cepat bisa. Sebetulnya nggak perlu, dengan kita belajar bertahap itu kita lebih mature nantinya. Betul. Daripada kita memaksakan untuk supaya bisa, wah cepat-cepat gua bisa ngebut. Betul. Supaya gimana gitu, nggak perlu. Betul, memang harus bertahap. Jangan sampai ada masa pertumbuhan yang terlewatkan. Jadi kalau sekolah mungkin jangan sampai kita baru belajar ilusi di TK, tahu-tahu kita langsung loncat ke SMA. Betul. Seolah-olah, wih gua ada SMA nih. Betul. Padahal pelajaran SD-nya kelewat cuma. Betul. Ya, nanti bakal ada sebuah skill fundamental yang missing, nah, yang kita nggak dapatkan, malah jadi pertumbuhannya terganggu nanti. Jadi santuy bro, tenang aja. Tenang aja. Ya. Kita belajar sama-sama bertahap. Ya, perbanyak jam terbang, gitu kan. Pada akhirnya pasti nanti bakal mencapai skill yang kalian tuh inginkan, actually. Nikmati prosesnya. Nikmati, justru menyenangkan. Bahkan menyenangkan banget. Gua juga pribadi sekarang kangen sama V5. I see. Yang cuman speednya 25. Wah itu gila banget. Iya. Iya. Proses. Betul. Iya. Proses jadi teman-teman ya. Nah, hopefully setelah nonton podcast dari kita ini, kalian bisa milih wheel yang paling tepat buat kalian, gitu kan. Dan kalian tahu bagaimana step pembelajaran di IUC dan nikmati prosesnya. Iya. Karena IUC sangat berbeda dengan kendaraan lainnya ya. Iya, betul. Sangat berbeda. Betul. Nggak bisa disamakan lah. Iya. Wheelnya cuma satu, ya perlu banyak learning proses lah ya. Ya, betul. Ya, Oke. I think podcast kita seru banget hari ini, gitu kan, podcast kedua ini. Kalau teman-teman punya pendapat lain, punya masukan, pemikiran, bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Kalau kalian punya ide juga, kita next podcast apa segala macam, bisa tulis ide kalian di kolom komentar juga. Ya. Kita bakal pertimbangkan nanti. Yang pasti kita bakal ada reguler banget podcast yang seperti ini ya teman-teman ya. Ya. Thank you juga ya buat teman-teman yang sudah dukung kita, support kita di podcast kita yang pertama ya. Iya, thank you banget. Thank you banget. Thank you banget. Kita berdua pun kayak pingin banget kalau suatu kali kita bisa ride bareng-bareng ya. Iya, Mungkin beberapa orang kita udah kenal nih, tapi kan masih banyak riders yang kita kayak nggak tahu ini siapa ya, itu siapa ya. Kayaknya seru banget kalau misalnya kapan-kapan kita 50 riding di Bali long range. Wah, seru banget. Hati-hati viral. Ya, oke. Gitu aja untuk podcast dari WD kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Bye. Bye. Bye.